JJ bisa gitu. Jadi kita support setiap hari itu kita support sampai dia benar-benar bisa strong. Peran JJ sendiri di Perkenalkan, aku Yanuar Ishak dari manajemen atau manajer JJ. Dan di samping aku ada Mbets. Dan aku sebagai kreatif JJ dan asisten manajer JJ juga. Ya. Oke. Kak, kalian kan juga saksinya JJ juga jadi suka seperti sekarang gitu. Benar. Seperti apa sih mungkin waktu susah payahnya Kak JJ sampai detik ini gitu. Kayak gimana Kak? Susah senangnya JJ itu dulu memang bareng-bareng juga sama kita berdua. Karena awalnya itu JJ itu memang bukan siapa-siapa kan. Dia cuma hobi untuk photoshoot di daerah Sudirman ini gitu. Nah, kebetulan kita kan konten kreator juga. Nah, kita ketemu sama JJ. Ini JJ ini looknya bagus nih di kamera kan, sampai akhirnya kita bikin konten sama dia. Kita jadiin target untuk masuk konten kita gitu maksudnya. Iya, konten di YouTube. Nah, udah berjalan di konten YouTube, ternyata nih orang ada potensi nih, makanya kita kembangin lagi sampai sekarang. Tapi pernah nanya nggak sih JJ pengen banget nggak sih jadi model atau istilahnya di dunia entertainment? Sebenarnya kalau JJ sendiri di dunia entertainment itu dibilang antara suka nggak suka ya, karena dia hobinya itu lebih ke photoshoot. Nah, cuma karena dia di entertainment ini udah dijalani ya akhirnya seneng gitu. Nah Kak, kan Kak JJ sendiri jadi icon di CFW ya. Iya. Seneng banget, jujur seneng banget dia. Dia aja sampai nggak nyangka bisa sampai segininya gitu. Jujur dia seneng banget dengan dia saat ini. Nah, makna kata selebeo itu apa sih Kak? Selebeo itu sebenarnya kan udah ada yang punya ya. Udah ada yang original, punya sebenarnya itu. Original punya. Cuma emang di remake sama JJ sehingga selebeo ini lebih cute, lebih karakter JJ gitu. Sebenarnya selebeo itu udah ada di TikTok. Cuma lebih terkenalnya di JJ aja sih kayaknya sekarang. Iya, lebih hype-nya. Nah Kak, ini kan dapat tawaran main film juga nih, gimana mungkin awalnya sampai JJ mau ngambil film? Kalau untuk main film sih sebenarnya banyak tawaran, cuma memang dari kita dan JJ pun untuk main film masih kita hold dulu. Karena kalau untuk yang ini kan promotion film, jadi kalau untuk film kedepannya kita akan coba untuk sampai benar-benar JJ-nya lagi kita olah dulu untuk jadi dia bisa berkembang lebih baik gitu. Kalau untuk ini dari awal kenal sampai ke kita yang Fashion Week ini berapa lama nih? Kita kalau aku pribadi dari 2018, cuma kenal JJ itu di 2019-an akhir. Ya itu tadinya memang sepi banget gitu. Berarti cukup lama ya bareng JJ sebelum terkenal? Lama sama JJ. Kita fokus di konten di YouTube. Nah, udah dari situ ya kita kembangin di TikTok lagi gitu sampai yang akhirnya bisa seviral ini. Terus cerita JJ masuk ke kita yang Fashion Week berapa? Cerita JJ untuk masuk di sebenarnya Citaim Fashion Week itu apa sih sebutan baru ya? Sebutan baru itu. Baru karena ini. Untuk JJ itu viralnya kan karena dia diwawancara kan, masuk kontenku dan konten temen kan, sama konten-konten kreator lain diwawancara gitu. Jadi sebenarnya lebih tepatnya kayak bukan Citaim Fashion Week. Iya, lebih ke wawancara biasa, entertainment gitu. Nah, kalau untuk kayak Citaim Fashion Week ini ya ada lagi nih perkembangan atau regenerasinya sampai ketemu Citaim Fashion Week itu. Jadi icon kita yang Fashion Week itu sengaja di branding atau emang natural aja? Enggak, itu natural. Itu natural. Enggak, memang kita branding sih. Kak, ini kan semakin viral juga semakin banyak pro kontranya kan Kak? Benar. Gimana sih dari JJ sama kita menyikapinya? Kalau dari JJ, jujur dari JJ pribadi banyak banget pembelajaran yang dia ambil karena kan usianya juga masih belia. Teman-teman juga tahu sendiri kayak gimana kan, dan dari tim dari kita juga banyak banget pembelajaran yang kita ambil juga karena dari sini kita memang harus jaga perkataan dan lain-lain, jaga sikap, attitude dan lain-lain. Ini adalah proses pendewasaan bagi kita semua sih dari tim ataupun dari JJ pribadi gitu, biar jadi lebih baik. Kemarin kan sempat viral juga tuh yang dia marah-marah terus akhirnya hari ini kan klarifikasi. Iya. Nah sebelumnya kan mungkin Kak JJ sempat kayak down nggak sih atau sedih kok
Iya. reaksi netizen kayak gini gitu. Iya, banget. daun banget. Daun Padahal banget, kan iya. intinya memang dia harusnya acting ya kan. Memang acting disuruh untuk promotion film Pamali ini gitu. Jadi pas ketemu itu ya memang daun banget. Cuma kita dari tim ya bilang ya, ayo dong, JJ enggak. Jadi kuat kok. JJ strong. JJ bisa gitu. Jadi kita support setiap hari itu kita support. Kita support sampai dia benar-benar bisa strong. Peran JJ sendiri di film kemarin apa sih? Sebenarnya kalau Pamali promotion film ya. Promotion film doang. Promotion film aja. Oh, berarti nggak terlibat di dalamnya? Enggak ada terlibat di dalamnya. Agenda hari ini mau ngapain aja sih Kak sebenarnya? Untuk agenda hari ini cukup Schedule ya? klarifikasi sama paling nanti kita Ada project ke brand lain. Ada project juga sih. Iya. Nah, Kak, yang kemarin viral juga tuh yang di Korea gitu. Tapi reaksi artis-artis banyak yang bikin parodi gitu. Yang nge-stitch ya. Gimana mungkin tanggapan? Kalau tanggapan aku sih menurutku ya fine-fine aja karena itu kan memang hak mereka juga gitu. Ya dari kita sih nggak ada masalah, dari JJ-nya pun nggak ada masalah, nggak apa-apa. Itu cuma kan hak mereka juga kayak gitu. Hak sebenarnya hak mereka juga, cuman ya kita biarin aja, kita nggak apa-apa, welcome aja. Iya nggak apa-apa sih. Tapi JJ udah lihat gitu. Udah. Parodi artisnya. Udah. Gimana? Ya, terhibur sih kalau dia sih. Iya, terhibur aja terhibur. sih kayak lebih ya udah terhibur. Kak, melihat latar belakang JJ kemarin itu kan sekarang JJ itu sama siapa sih Kak? Maksudnya tinggal di rumah kah atau di kos atau Kalau untuk tinggal di Kemang, di rumah neneknya. Mau omannya. Kak, perubahan apa sih yang ada sama Kak JJ yang sampai sukses sekarang gitu, bisa dibilang kalau udah bisa mungkin di Perubahan. Kalau perubahan sih menurutku dia lebih banyak belajar lagi tentang kepribadiannya dia, untuk proses pendewasaannya dia gitu. Jadi yang dari awal aku ketemu dia sampai sekarang, ya perubahannya dia agak lebih dewasa sih sekarang. Dan menanggapi komen-komen hate dan lain-lain itu dia lebih bijak gitu. ada yang udah mungkin bisa beli barang sesuatu kayak gue kan dia udah bisa beli motor misalnya banyak. Kalau Kak JJ ada pencapaian Oh, pencapaian. Kalau pencapaian ada pasti. Kalau untuk yang materi ya ada. Karena iya dia udah bisa beli HP. Dulu kan HP-nya kan Iya. ya itu Dan pencapaian punya sih. tabungan tersendiri. Punya tabungan. Karena untuk saat ini JJ belum beli apa-apa sih, masih Iya, ditabung aja. Ditabung, kasih Pemasukannya. neneknya. mungkin dari JJ sendiri ada keinginan Kak mungkin yang ingin dicapai apa sih gitu yang dicita-citain JJ sekarang yang sekarang udah punya finansial yang mungkin lagi dibangun gitu ya. Kalau cita-cita JJ sih dia pengennya sih ya dia yang terbaik aja sih. Karena kemarin juga kan kita juga sempat bikin lagu juga buat dia gitu. Jadi memang dia bisa nyanyi juga. Dia multi talent kok, banyak bisa gitu. main Jadi, piano bisa, main kalau- gitar bisa. Kalau untuk cita-citanya dia ya dia pengen jadi yang terbaik sih. Kalau boleh tahu nih penghasilan yang udah dicapai Kak JJ berapa sih? Wah kalau itu kita nggak bisa jawab. nggak Kak. bisa jawab sih. Gimana tanggapan Kalau ada ini nggak, maksudnya klarifikasi khusus kalau misalnya mau ngundang JJ itu harus gimana gitu, harus ada apa, ada rate sendiri gitu. Oh kalau Untuk collab berarti ya, untuk ngundang-ngundang JJ datang ya. Atau untuk sinetron atau untuk kalau itu mungkin ada dari kalian ada. Oh, dari pihak manajemen ada kayak gitu. Harus menghubungi pihak manajemen dulu, ntar udah ada RC-nya kok, red card-nya udah ada JJ. tapi kalau untuk itu kita nggak bisa jawab sih. Kita nggak bisa sebutin. Mungkin kedepannya akan ada project-project apa untuk JJ udah disiapkan? Udah, kita action plan itu untuk 1 bulan ke depan udah pasti ada, sampai 2 bulan ke 3 bulan ke depan udah ada. Dari manajemen action plan kita udah ada untuk JJ ke depannya. Apa itu? Nanti ya. Mungkin ada salah satu nyanyi mungkin gitu. Bisa mungkin Paling ini aja. kita sih ada rencana sih ke music. Nah, Cuma itu. ya nanti. Kemarin juga ada nih mas videonya yang JJ kelihatan lagi sendirian aja itu di pinggir jalan sementara sibuk tanpa pengawasan gitu. Oh, itu video lama. video lama. Video lama yang itu udah lama banget. Udah lama sebelum banget. JJ viral. Ya. Karena kan di situ juga di kamera aja kan Sudirman sepi banget. Itu video lama kok, itu nggak sekarang video lama. Iya. Gimana nih Bang tanggapannya Bang ketika CFV udah ditertibkan Bang sama Kang JJ sendiri?
Kalau menurutku aku sih setuju aja kalau dengan kebijakan pemerintah ya, karena menurutku kebijakan pemerintah itu udah terbaik lah gitu kan. Ya semoga sih tidak berkurangnya maksudnya teman-teman konten kreator ataupun yang mau berkarya, bukan berarti dia ngedown segala macam, tapi kita tuh harus tunjukin karya-karya kita yang lebih baik lagi. Cuman mungkin ada tempat yang khususnya gitu. Di bawah manajemen kakak berarti JJ doang atau ada Bonge dan lain-lain? JJ Oh, aja. JJ aja. Oh, JJ. Gonge Roy Kurma itu beda manajemen. JJ aja. Kalau untuk mungkin fokus ingin melanjutkan sekolah ada nggak sih dari KJJ gitu? Oh, ada banget. Ada sekali Karena itu. dia bilang juga kan ke aku kan, kalau misalkan memang dia sih pengen banget pendidikan, dia bilang kan pendidikan nomor satu, dia bilang gitu kan, karena ya gimana pun juga dia butuh seorang guru yang untuk membimbing dia juga gitu. Dia pengen. Udah mulai menentukan itu udah milih sekolah atau gimana? Kalau untuk dari pribadinya dia udah ada sih gitu. Cuman kalau untuk sekolahnya di mana kita nggak tahu sih. Menargetkan nggak sih? Homeschooling nggak tahu sih ya. Tapi kalau dia sih udah ada target sendiri. Tahun ini atau tahun depan mungkin mulai Kalau itu masih kurang tahu. Itu tadi kan JJ buat lagu ya, itu tuh kemauannya dia sendiri atau emang dipersiapkan dari manajemen? Kalau dia buat lagu itu sebenarnya emang kemauan dia sendiri. Terus memang kita dari manajemen juga untuk mendorong dia buat musik gitu kan. Dan itu masih kolaborasi sih. Dan itu udah keluar kok videonya atau musiknya. Udah rilis. Udah rilis gitu. Nah tadi sempat lihat kan yang di preskon JJ sempat mau nangis itu. Iya. Udah nangis. Iya udah nangis. Udah nangis. Nyebutin terima kasih untuk orang-orang yang care sama dia. Yang support dia segala macam. support Iya. juga gimana. Iya, kalau tanggapanku memang intinya kan si JJ sebenarnya tidak mau terjadi seperti itu, karena gimana pun juga teman-teman semua lah yang menjadikan dia sampai seperti ini, konten kreator, teman-teman yang udah support, terus dan lain banyak hal lah. Kalau dia bilang sampai nangis ya, karena dia bilang itu dia sempat down juga mentalnya dengan hate comment yang ada gitu. Cuman ya kita sebagai manajemen, sebagai teman, kita selalu membimbing dia untuk ayo JJ kuat gitu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Makasih Abang. Tadi lupa tadi video marah-marah kita nggak gosok gitu nih. Karena kan lagi ada promosi. Apa lagi? Kenapa? Udah tadi. Oh enggak, itu udah